Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, beberapa penanya muslim di video berikut tidak sanggup ketika iman mereka dipertanyakan oleh seorang Kristen yang menjadi lawan bicara mereka. Nah, saudaraku dalam Tuhan, apa yang mereka bicarakan? Mari langsung saja kita lihat videonya dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Ada yang mau ditanya atau ada yang mau didiskusikan? Ya, saya menyimak tadi perbincangannya Mbak Gata dengan orang tua itu, ya. Iya. Berarti Bapak belum tua ya? Ketemu. Iya, saya masih muda. Asik. Silakan. Iya. Memang nggak ketemu memang Mbak, ya. Imannya Mbak dengan imannya Islam beda sih. Tapi di dalam iman Anda gitu, Anda pernah nggak sih? Anda kan manusia. Yesus kan menjelma jadi manusia kan. Kalau dia Islam Tuhan nggak pernah bisa menjelma. dilihat siapa-siapa. Anda memaksakan untuk menyamakan dengan imam Anda, nggak bisa. Saya nggak berusaha menyamakan. Saya berusaha menggunakan otak saya. Ya, otak Anda nggak sama otaknya dengan Islam. Apa orang Islam jarang menggunakan otak, Pak? Oh, sering dong. Oke. Di dalam iman, di dalam iman Anda ya. Anda cuma punya satu nabi kan ya? Iya, satu nabi. Dan saya rasul sebanyak nabi. Cuma rasul saya yang saya percaya rasul dari Allah itu Nabi Muhammad. Ya, makanya rasul Anda dan nabi Anda itu cuma satu kan gitu kan? Nabi banyak. Muhammad itu nabi? Termasuk Nabi tapi rasul juga. Dia Nabi menerima rasul. wahyu. Oke. Termasuk Nabi Isa, Nabi saya. Isa? Iya, Loh, emang Isa mengakui Anda sebagai umatnya? saya mengakui dia. Ada dalam Al-Quran saya. Oh, ya kalau Anda mengakui dia tapi Isa nggak mengakui Anda sebagai umatnya ya Ya sama. terserah. Yang Loh, penting saya gini. mengakui dia sebagai Nabi Iya. saya ada dalam Al-Quran. Itu aja prinsip saya. Saya Nggak boleh Anda analogikan. ganggu saya punya iman. Nggak boleh. Nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Ya. Iya, itu sama iman Anda seperti ada orang yang ngaku-ngaku pacar saya, padahal saya bukan pacarnya gitu. Ya kan? Jangan Nih, selalu Anda contohnya ya, mengalahkan ke contohnya. dunia. Nih, Itu pacar contoh. cuma ada di dunia. Sabar, Jangan. Iya. Jangan. Sabar, Pak. Ini Anda contoh selalu, ya. Iya, saya tidak Astaga, sabar. Tuhan. Cuma Anda selalu mengalihkan ke dunia. Nggak boleh. Iman itu tidak ada keduniaan. Jangan. Loh, Anda di dunia Menyamakan ini apa? Monas. Apa itu Monas? Surga dengan Monas apa bedanya? Beda banget. ini boleh gantian ngomong? Ya udah, aku mau turun. Boleh. Sama seperti si Boleh, saya nggak bisa ngomong. Astaga Tuhan. Belum gua ngomong ya. Ini sama seperti si Saracen ini kan. Aku pacarnya Agatha, aku mengakui aku pacarnya Agatha, tapi gua belum tentu ngakuin dia pacar gua. Nah itu tadi. Anda mengakui Isa nabi Anda, tapi Isa nggak ngakui Anda umatnya. Udah lari duluan dia. Emosian dia. Astaga. Belum apa-apa udah kumat. Itulah. Agak leon emang ya. Jadi banyak orang yang kan, oh gua mengakui si Agatha pacarku, tapi kan gua belum tentu ngakui. Iya, Isa itu nabi saya. Tapi Isanya nggak pernah ngakuin dia umatnya. Kenalannya kagak. Aduh, panggil ambulan ya, jangan lupa dilindes. Aduh Tuhan. Jangan disamakan. Kejang-kejang terus kabur. Oke, kita naikkan uhti dulu ya. Halo, selamat siang Uhti. Halo Tania. Halo Tania. Halo. Halo. Halo Kak. Islam Kristen Kak? Islam.
Ya. Silakan Kak, ada yang mau ditanya? Aku mau cuttingannya put. Kadang tuh kayak ini sendiri. Loh, kemana orangnya? Aduh, kok kabur? Oke. Malah kabur ya, cepet banget kaburnya. Halo, Marten K. Seger. Halo. Halo. Assalamualaikum. Wangi kali kau. Halo Kak. Islam Kristen Bang. Kristen. Ada yang mau ditanya Bang? Cuma sekedar nonton. Oh, kayak di bawah Ya, dulu ya. lanjut. Ya, Tuhan berkati Bang. Sayang banget tadi gue pengen diskusi sama Uhti itu. Aduh, naik Uhtinya. Halo, Herman Flani. Halo. Ya, selamat siang. Siang, Islam Kristen Bang. Islam. Silakan Bang, ada yang mau ditanya? Kakak Agatha, kamu tahu nggak apa artinya Nabi Muhammad itu? Oh, dia adalah seorang pria Arab yang menikahi Aisyah 6 tahun lalu menggaulinya 9 tahun. Artinya. Artinya dia pria yang tidak baik. Itu aja kamu masih jadi hot, bodohnya aja selangit kamu. Ya udah, menurut Anda gimana? Ya, Muhammad itu artinya apa? Ya itu yang di otak saya itu. Dia yang menikahi bekas istri anaknya si Zainab. Ya gini-gini aja kalau kamu udah nggak tahu. Ram edukasi bukan debat. Itu ilmu apa? Ya udah jawab aja. Jadi kalau kamu bilang saya nggak tahu artinya Nabi Muhammad Nah, itu ya adalah jelasin. Coba silakan. Apa artinya Nabi Makanya Muhammad? jangan jadi hot kalau bodoh. Ya udah ajarin saya. Apa artinya Nabi Muhammad? Di sejarahnya aja Abu Jahal paling jahatnya orang, dengar namanya Nabi Muhammad aja udah masuk Islam, kamu aja nggak punya otak. Abu Jahal masuk Islam. Abu Jahal sampai mati tuh nggak pernah masuk Islam, Pak. Kau belajar Islam di mana? Astaga Tuhan. Diketawain kau sama semua ulamamu, ditabokin kau 2,5 hari. Sejak kapan Abu Jahal masuk Islam? Astaga Tuhan, pernah nggak sih kau ini jadi Islam? Agak leon kau, Pak. Hostnya yang bodoh ini jadi ngakak sama kau, Pak. Abu Jahal dengar nama Muhammad langsung Islam. Sampai di filmin itu sama tuyul-tuyul itu yang kecil itu. Abu Jahal itu selalu jahat. Ini kok bilang masuk Islam dengar suaranya. Agak-agak kok, Pak. Coba dulu Pak Herman. Dari mana lah lelucon ini? Coba dulu bukakan dulu dongeng itu, Pak. Coba penasaran aku mau dongeng ini, Pak. Coba Pak. Abu Jahal denger nama Muhammad. Coba definisi Nabi Muhammad dulu Pak. Agatha, kamu tahu nggak arti Nabi Muhammad? Nah itu tadi udah saya bilang. Pria Arab yang nggak baik, yang mukanya asam sama Abdullah bin Umi Maktum. Coba dulu buka mute-mu dulu Pak. Aduh, lawak-lawak kau Pak. Coba dulu. Coba dulu Pak. Bang. Shalom Romo. Ada Romo Alexios di bawah. Pak. Coba dulu Pak. Coba kasih tahu dulu host yang bodoh ini siapalah Nabi Muhammad itu Pak. Apa lo tega?
Aduh, ini kita naikkan ya. Ini nafsu banget pengen naik. Pak Herman Flani udah. Halo, Jovi. Selamat siang, Os. Siang, Islam Kristen. Islam, Os. Oh, udah waras sekarang. Oke, ada yang mau ditanya, Pak? Ada, saya mau nanya ini. Ya. Gimana Os itu bisa meyakini Al-Masih itu atau Mesias itu adalah juru selamat? Maksudnya di mana? Ya, maksudnya gini, Os itu bisa meyakini bahwasannya Yesus itu juru selamat. Iya, karena dia sudah pernah mengambil kodrat manusia, turun ke dalam kerajaan maut, mati, lalu bangkit. Gitu cara saya mengimaninya. Dia pasti akan menyelamatkan saya. Menyelamatkan dari apa? Dari kematian kekal. Karena dia sudah pernah menjadi Dari juru dosa-dosa. selamat bagi dunia. Iya. Kalau dia tidak menjadi juru berarti dia yang memiliki keselamatan itu. Kalau dia tidak jadi juru selamat, ya saya nggak akan pernah percaya. Karena dia sudah selamat dari kematian, sudah bangkit dari kematian itu. Makanya saya percaya. Nah, kira-kira kalau di dalam imanmu siapa juru selamatmu? Ya, jadi masalahnya gini, kalau Masalah apa tuh? masalahnya gini, kalau Os itu meyakinin kalau Yesus itu juru selamat, kan begitu. Dia kan akan turun tuh, makanya Os itu meyakini dia akan turun lagi ke bumi untuk menebus dosa-dosa, kan begitu. Bukan menebus dosa. Jadi gimana? Loh, itu Jadi dia yang dimaksud juru kan selamat saya itu apa? kan tadi Anda tanya, gimana caranya Anda percaya? Ya karena dia sudah membuktikan dia juru selamat, juru dari keselamatan itu. Selamat dari apa? Dari kematian. Dia sudah pernah mati, bangkit, terangkat ke sorga dan tidak pernah mati lagi. Maka dia adalah namanya juru, dia berarti penunjuknya juga. Dia orang Ya, penunjuk satu-satunya bagi yang siapa? mengetahui Juru selamat di- buat siapa gitu? buat semua Juru selamat orang buat yang siapa? percaya kepadanya. Oh gitu. Juru Jadi selamat saya bagi seluruh dunia. Masalahnya kan Oke. dia dikatakan ya. Contoh saya kasih tahu ya. Contoh juru kunci misalnya ya, juru kunci atau kuncen ya. Yang tahu tentang kuburan itu ya udah pasti itu adalah yang mengerti kuburan itu di mana letaknya atau gimana. Jadi kalau dia adalah juru selamat, dia adalah satu-satunya orang yang mengetahui keselamatan itu seperti apa. Kenapa? Karena dia sudah membuktikannya bahwa dia sudah selamat dari kematian. Bahkan dia tahu alam kematian itu di mana. Keselamatan itu seperti apa? Makanya dia dikatakan juru selamat bagi siapa? Bagi dunia. Kalau kamu menolaknya ya kamu nggak selamat. Karena keselamatan itu cuma dibuktikan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada Tuhan-Tuhan di dunia ini yang membuktikan adanya keselamatan di dalam dia. Coba saya Oke, tanya Anda. itu berarti Muhammad itu udah selamat berarti belum Os- dari mati? Saya tanya. Bentar Muhammad dulu lah, itu udah selamat belum saya dari belum mati? selesai. Saya belum selesai loh nih. Hmm. Bentar lah dulu. Jadi gini, Os itu meyakini Yesus itu akan turun ke muka bumi kan gitu. Wong dia udah pernah turun ke bumi kok. Dia sudah Nggak pernah meyakini, disaksikan nggak? banyak orang. Enggak. Os itu Atas meyakini enggak kesaksian, kalau dia iya itu akan turun lagi. dong, kan tadi udah saya bilang. Atas kesaksian banyak orang, dia itu sudah turun dari sorga. Dia mau datang kedua kali, dia turun untuk kedua kalinya. Yang pertama dia sudah membuktikan, yang kedua dia itu untuk menghakimi. Lah Ya, sekarang kamu jadi, saya tanya, ya, sekarang kamu yang harus dipertanyakan berarti imanmu. ya enggak. Berarti dia datang untuk yang kedua kalinya untuk menghakimi gitu. Oh iya dong, karena yang pertama dia sudah memberitahukan, akulah keselamatan itu. Barang siapa yang percaya ya dia diselamatkan, yang tidak percaya ya dia akan dihakimi. Oh, termasuk Os. Kalau misalnya Os itu percaya, berarti Os selamat gitu. Oh, semua yang percaya kepadanya pasti selamat. Enggak, ini salah satu contohnya, itu termasuk Os. Oh iya semua orang kok. Gimana?
gimana Os itu meyakini bahwasannya dia juru selamat Lo dari sementara tadi udah saya pada jawab. zaman itu enggak, daripada di zaman itu nanti Os itu belum tentu hidup. Dia aja membangkitkan Musa. Dia aja membangkitkan semua orang mati di kuburan. Makanya dia itu turun ke dalam kerajaan maut. Dia mati. Dari mana? Dia mati supaya... Dari mana Isa membangkitkan Musa? Gimana nih Os ini? Loh, Dari mana coba baca sumbernya? Matius. Loh, ini saya kasih 3 saksinya ya. Ya, kamu bisa baca di Matius 17. Musa bersama Elia itu disaksikan tiga rasul. Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Baca Matius 17. Musa aja udah diajak ketemu sama dia kok. Makanya saya bilang imannya orang Kristen ini bukan iman abal-abal. Ini yang lebih lucu kalau dikatakan Muhammad itu menceritakan Musa. Ketemu Musa aja kagak. Loh, Yesus, saya lebih percaya Yesus. Kenapa? Itu 3 yang menyaksikan, ada saksinya. Dia bersama dengan Musa dan Elia. Coba kamu bayangkan. Musa itu udah mati lama. Tetapi Yesus itu datang di 2000 tahun yang lalu. Gimana caranya Musa bisa bersama-sama dengan Yesus? Berarti Yesus yang menarik Musa dari dunia orang mati. Ini dong. Pakai bukti, pakai saksi. Buktinya apa? Nih, Iya. kesaksian para rasul. Nah, sekarang lebih nggak logis lagi kalau Muhammad menceritakan tentang Isa, Muhammad menceritakan tentang Adam, Muhammad menceritakan Ibrahim. Ketemu aja kagak. Kalau Yesus Iya, jelas. masa- Udah Dari nggak mana sekarang? jelas? Udah nggak belum Enggak. sekarang? Nih, gue bacain. Belum nggak. Loh, makanya aku bilang lebih kacau kalau kau percaya Muhammad itu menceritakan tentang Musa. Lebih kacau kalau Udah kau pasti. percaya Muhammad itu. Pasti. Loh, pasti Muhammad adalah apa? utusan Allah. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad kapan ketemu Musa? Kok ditanya kapan ketemu Musa? Ya nggak Secara hakikatnya sudah mungkin. ketemu dalam perjalanan nggak Isra Mi'raj. mungkin. Nah, Isra Mi'raj yang di rumah Ummu Hani, di rumah janda. Hah? Di rumah janda. Lah, itu kan begitu memang mimpi. keterangan sumbernya. Oke, kalau kamu Mimpi. bilang peristiwa Isra Mi'raj, Muhammad ketemu Musa, siapa saksinya? Siapa saksinya? Saksinya Allah. Allah mau aja nggak nampak batang hidungnya, terus dia jadi saksi. Terus lalu gini lah ya kesaksian Allahmu. Aku bersaksi bahwa Muhammad ketemu Musa. Gitu kesaksian Allahmu. Allah kok jadikan saksi? Gimana ceritanya? Jadi gantilah syahadatmu ya. Jangan la ilaha illallah lagi ya. Aku bersaksi tiada rasul selain Muhammad dan Muhammad sudah bertemu Musa. Gitu kesaksian Allahmu. Gitu. Kenapa Os itu menyuruh saya untuk mengganti syahadat saya? Kenapa begitu? Loh, kau bilang tadi Allah bersaksi. Sejak kapan Allah bersaksi? Namanya kau kira? Sebentar, saya Allah tanya yang kau. menyatakannya. Loh, tadi kau bilang Allah saksinya. Cemana Allah Iya, jadi saksi dalam surah Muhammad? Al-Isra itu. Musa, Tuhan. Dalam surah Al-Isra itu Lawak-lawak. bukan hanya Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Siapa Musa, Nabi saksinya Ibrahim. Muhammad? Oke, siapa saksinya Muhammad ketemu Musa, Adam? Siapa saksinya? Al-Quran itu yang memberikan keterangan. Coba aku tanya. Woi Quran, kapan kau menyaksikan Musa Ya ketemu sama dibaca, Muhammad? jangan dilihat dari luar. Oh, ini bukan gitu. saksi namanya. Namanya kesaksian Kebenaran, itu. nasihat. Kebenaran nasihat. Lucu-lucu, lawak-lawak kau. Kok lawak-lawak? Justru Osnya yang lawak-lawak gitu, menanyakan bahwasannya Muhammad itu pernah berjumpa kepada Musa, kan lawak-lawak itu. Lebih lawak lagi kau percaya apa yang dikatakan Muhammad tentang Musa, sementara dia itu cuman mimpi ketemunya. Oke, ini menurut Os, apa pengetahuan Os tentang Udahlah, cabutlah kau. Kepala pula aku. Tadi pertanyaanmu itu loh, aku suka waktu kamu menanyakan apa yang membuat kamu percaya bahwa Yesus itu juru selamat. Harusnya pun itu juga yang sama aku pertanyakan kepada imanmu.
Apa yang membuat kamu percaya? Si Muhammad ini juru selamat kalian, dia aja belum selamat, lawak-lawak kau. Agak lain lah kalian ini, entah siapa saksinya. Allah, sekarang Allah jadi saksi. Anjir. Kita simak bersama-sama, tentunya setiap kita semua sudah dicerahkan melalui diskusi tersebut. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita percaya bahwa Yesus adalah Allah yang berinkarnasi, mengambil rupa seorang hamba, yaitu menjadi sama seperti manusia. Itu yang dikatakan di dalam Filipi pasal 2, saudaraku. Bahan perbincangan atau pembahasan antara Kristen dengan penanya Muslim di video tadi. Mereka membahas tentang beberapa hal terkait ayat-ayat Alkitab dan Al-Quran, dan mereka juga membahas tentang Yesus Kristus, ya. Dan tentu kita sudah dengar bersama, ya, dan semoga apa yang mereka sampaikan menjadi berkat bagi kita, ya, menambah ilmu pengetahuan kita, menambah wawasan kita tentang dua agama ini, ya, antara Kristen dengan Islam. Dan juga kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya kepada Yesus, semoga iman kita semakin kuat, semakin teguh, dan kita semakin percaya akan kuasa Tuhan. Kita semakin percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Nah, saudara dalam Tuhan, berbicara tentang Yesus, sering saya sampaikan kepada kita bahwa tidak diragukan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya. Sudah banyak bukti di dalam Alkitab di mana Yesus menunjukkan dirinya sebagai Tuhan, ya, melalui mukjizat-mukjizat yang dia lakukan. Bahkan dia sendiri menyebut dirinya Tuhan, ya. Dia mengumandangkan kepada dunia bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri, ya, melalui karya-karyanya, dan juga bagaimana dia datang di dunia ini menggenapi nubuat para nabi yang menubuatkan tentang kedatangannya sebagai Raja Damai, Raja yang membawa pembebasan bagi umat percaya kepadanya, ya, bukan pembebasan secara manusia atau secara duniawi, tetapi saudara Tuhan, pembebasan secara rohani, di mana Yesus datang ke dunia ini untuk membebaskan kita dari belenggu dosa, sehingga setiap kita yang terikat oleh dosa dibebaskan, dan kita yang sudah bebas, kita yang sudah merdeka, pastinya kerajaan sorga kelak menjadi milik kita, menjadi bagian kita, dan kita pasti masuk ke dalam kerajaan sorga yang disediakan Tuhan Yesus bagi orang percaya kepadanya. Saudaraku dalam Tuhan, ya, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita tetap berpegang teguh kepada iman kita kepada Kristus, bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, dan bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, yang artinya tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus, ya. Mari kita imani bagaimana Yesus mengatakan bahwa dirinya Tuhan. Ketika dia mengatakan bahwa dirinya sama dengan Allah Bapa, dia di dalam Bapa dan Bapa di dalam dia, menunjukkan kesetaraan yang sama, derajat yang sama antara Yesus dengan Allah. Nah, saudaraku dalam Tuhan, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Dan saudaraku dalam Tuhan, ya, Yesus juga mengatakan bahwa dia pergi kepada Bapaknya untuk menyediakan sorga bagi kita. Maka ini merupakan penghiburan bagi kita sebagai anak Tuhan, bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk membawa kita, untuk memberikan kita tempat yang lebih layak, ya, dan tempat di mana Yesus berada, yaitu di dalam kerajaan sorga. Nah, saudaraku dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan dalam video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Shalom.